الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح من التعلم والتعليم هذا الذكر كثير من القرآن الانتفاع خصوصا له صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي وسيد الرتيب رحمة الله بن علوي وخصوصا له صاحب سند الدرار ربيع علي بن محمد بن حسين علي بن شيخنا وعالمنا والدينا وأمهاتنا وأمهاتكم إخوة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Radhiyallahu ankum wa bala radhiyallahu ta'ala anhu warda qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi jami ulumihi fid dharain amin. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini kita akan membacakan kitab Ayyuhal Walad daripada karya Imam Al-Ghazali. Di pertemuan yang lalu dibahas tentang orang yang memberikan nasihat kepada sesama muslim di sini ya. Maka diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika kau melihat kebaikan ada di dalam dirimu, keistiqomahan yang ada kau kerjakan daripada ibadah dan ketaatan, maka hendaknya kau tuh memberikan kepada orang lain agar orang juga bisa mengerjakan seperti yang kau kerjakan. Begitu ya. Khususnya misalkan menjadi contoh kemarin ya, dalam kebaikan di majelis. Ada cukup diri kita aja, ajak yang lain, gitu ya. Atau sholat berjamaah, atau berzikir, apa yang kita istiqomahkan, ya, itu hendaknya kita tadi itu ada rasa teguran dalam hati kita ketika melihat ada orang yang lalai, itu untuk kita ajak bergabung, begitulah. Nah, ketika kita mengajak dia, itulah yang disebut dengan dakwah, begitu ya. Ketika kita membawainya tadi, nah itulah yang disebut dengan dakwah. Nah kita lihat Rasul SAW hidupnya sepanjang hidupnya sampai meninggal dunia Rasulullah itu berdakwah. Makanya kata ulama orang yang paling dekat hidupnya dan meninggalnya dan di akhiratnya nanti lawan Rasulullah adalah orang yang hidupnya dia habiskan berdakwah, ngajak orang berbuat kebaikan, gitu ya. Nah itu yang paling dekat lawan Rasulullah. Kenapa? Sama visi misinya. Keinginannya sama dan dia berestafet menyampaikan atau melanjutkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya Rasulullah, kan para nabi, para rasul sebelum Nabi kita Muhammad dari Nabi Adam, ya, dan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah itu mereka mengajak semuanya kepada makhluk untuk apa? Untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu. Karena Allah ciptakan seluruh alam ini, jin dan manusia ini hanya untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah sama Allah. Nah, itu. Jadi makanya tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang salihin itu mengajak orang. Dengan cara apa? Nah, disebutlah namanya metode dakwah. Dakwah itu mengajak. Yang diajak ini beda-beda. Ada yang langsung menerima seperti Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar ini backgroundnya kita orangnya halus, orangnya mau mendengar dulu. Ada juga yang jiwanya ketarung. Nah, jadi bila mendengar nasihat itu kayaknya dulu, tenang dulu. Wah, seperti apa? Sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai hendak menghabisi Rasulullah. Ya, ketika mendengar dakwah Islam, balik ke rumah sekali pada orang, jika apa orang Muslim hendak membunuh Nabi, kan tahulah anti nikam di rumah masuk Islam, urusi keluarga ikam dulu. Nah, marah Sayyidina Umar, pulang ke rumahnya, adiknya dipukuli, iparnya dipukuli Sayyidina Umar. Lalu dia mencari kertas yang disembunyikan, ternyata dia dapat itu Al-Quran yang dicatat. Dia baca surat Toha dan yang lainnya, dia baca dan dia renungi maknanya. Oh, ternyata orang yang keras pun ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ini poinnya. Ketika ada ajakan dengan dakwah itu, ada orang yang mencarinya, ada orang yang dapat, ya begitu ya. Kira-kira yang memungkinkan mana?
Kalau kita nih mulai turun ke pasar membawa duit, menukar iwak dapat gak? Cuma kalau hadang-hadang di rumah, hadangi tetangga antar. Kira-kira ada jawaban yang dapat, ya, begitu ya. Nah makanya itu kata ulama, hidayah itu bantuan dari Allah, petunjuk itu dicari, begitu ya. Ketika sudah kita mendengar dakwah itu datang, kebaikan itu datang, ajakan itu datang, seruan itu datang, kita hendak mendapatkannya, maka kita datangi untuk mendapatkan hal tersebut. Ketika dia baca surat itu dari Sayyidina Umar, dia penasaran, oh ini ternyata yang membuat kalian tadi itu. Sambil Sayyidina Umar yang keras tadi itu meneteskan air matanya, sehingga dia teringat orang yang di jalanan, di pinggir jalan sebelum dia pulang ke rumahnya mengingatkan, semoga engkau wahai Sayyidina Umar. Artinya, semoga engkau wahai Umar. Bingung Sayyidina Umar nih, kurang nih bapak, semoga ikam. Sampai ke rumah jadi adiknya, apa gerak maksudnya? Ujar adiknya, Rasulullah mendoakan mudahan nikah masuk Islam. Dipilih daripada dua Umar, ya, Amr bin Hisam bahwa Umar bin Khattab. Akhirnya benar doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jalannya dakwah. Nah begitulah. Nah kemudian agar orang mendapatkan kebaikan lagi dengan caranya, itu tadi mengajak ini tergampang. Kenapa? Yang penting kita bawainya, maukah kada bawai pulang, maukah kada bawai pulang. Ini berdakwah. Cuma Bang capek kan ngarang berdakwah nih. Kenapa harus kalau kita tidak punya usaha, tidak punya semangat, dakwah ini tidak akan tersebar, bahkan tidak akan sampai mungkin kepada negeri kita atau mungkin daerah kita. Tapi karena pendahulu kita itu semangatnya, himmahnya, keimanannya, kemantapannya, bahkan anak istrinya ditinggal. Untuk apa? Untuk dia menyambung dakwah, menyampaikan dakwah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, capek, harus berkorban di kita dakwah nih ya. Nah, ada Habib Ahmad bin Toha Al-Haddad, ya. Beliau ini satu zaman hidupnya dahulu kalau di Jeddah itu ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf. Nah di Jeddah, beliau ini satu zaman Habib Ahmad bin Toha Al-Haddad. Beliau ini berdakwahnya menyampaikan Islam itu di daerah Afrika, di Ethiopia. Saat itu orang kan ada yang kenal lawan Islam lagi. Nah, kalau di Indonesia juga banyak orang kenal Islam. Masuk ke daerah Afrika orang tidak ada yang kenal, bahkan tidak ada yang tahu sebutannya saja Islam. Masuk beliau ke sana berdakwah. Berdakwahnya kayak apa? Langsung membuka majelis. Pada tahu siapa yang datang? Ada orang Muslim lagi, ya. Makanya kebangetan sebenarnya kalau ada majelis yang dekat-dekat dengan rumah dia tidak mau datang itu ya. Apa yang mau dia cari kebahagiaan di dunia sampai di akhirat dah. Sedangkan taman surga yang dekat dengan dia gak dia tolak, gak dia datangi, begitu ya. Padahal itu adalah jaminan kebahagiaan yang mana dulu para sahabat orang-orang soleh itu berebut kalau ada majelis, berebut mereka untuk datang. Ya? Bukan lagi mereka itu mengabaikan, tapi berebut. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Zaman Rasulullah SAW itu kalau sudah dikumandangkan azan rapi sudah, apalagi iqamah. Bahkan dikatakan seperti tentara yang sudah siap perang mereka itu kalau sudah mau sholat dulu. Dikatakan azan dulu jangan belum habis sebilah rokok lagi. Mahadagi iqamah dulu jangan hajar. Ya. Kadang tidak ada kesiapan, mereka semangat. Bahkan berbeda ulama itu pendapat, ada yang mengatakan sholat berjamaah di masjid, artinya sholat berjamaah pada umumnya di masjid atau di rumah. Sholat berjamaah itu ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada didirikan satu kampung itu sholat berjamaah, yang lain lepas dosanya. Ada yang mengatakan lagi fardu ain, setiap orang tuh wajib sholatnya berjamaah. Nah, jadi nggak boleh sholatnya berjamaah. Sebenarnya begitu. Ada ulama yang mengatakan semacam itu. Ya. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW itu, Pak Bu, beliau mengatakan
Kata Rasulullah SAW, adakah sekiranya sholat berjamaah ini yang bisa menggantikanku untuk menjadi imam? Dan dirikanlah sholat berjamaah. Dan lalu jadi sahabat, dia hendak kemana wahai Rasulullah? Jadi menyuruh nang lain jadi imam, dirikan sholat berjamaah. Iya, hendak kemana? Ujar Nabi, dirikanlah sholat, cari imam. Aku hendak keluar di sini kemana pian? Aku akan mendatangi rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Akan aku bakar rumah mereka. Wah, di sholat berjamaah setahun sekali. Nah, jangan yang kita nih, zaman Rasulullah itu bisa banyak lah kebakaran sudah ya. Nabi kata. Ini gambaran sebenarnya. Rumah-rumah yang tidak didirikan sholat berjamaah itu akan menjadikan penghuninya, penduduknya menjadi orang-orang yang kemungkinan besar akan diceburkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya sifat-sifat orang munafik itu diantaranya apabila dia mendirikan sholat maka kusala. Mereka itu sholat tapi dalam keadaan malas, koler, ditunda-tunda. Bila di hadapan orang hanya, bila kadada orang koler. Masya Allah, hakata. Nah maka Habib Ahmad tadi bintu Al-Haddad itu berdakwah di Afrika yang orang tidak ada kenal dengan Islam. Maka beliau membukalah satu toko sembako dari kita ya. Tapi beliau berjualan sembako itu meniru, mencontoh daripada cara berdagangnya Rasulullah SAW yang penuh dengan akhlak, yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan amanah. Rasulullah itu berdagang. Nah, Rasulullah itu berdagang sampai ke kota Syam Rasulullah SAW itu ya. Bahkan dikatakan membawakan barang daripada seseorang yang nantinya akan menjadi istrinya, yaitu siapa? Sayyidah Khadijah. Berdagang Rasulullah ke kota Syam, luar biasa. Dan Muhammad bin Toha masuk beliau ke daerah Afrika. Orang nggak kenal Islam, beliau ingin berdakwah, niatnya berdakwah. Dengan cara apa? Yang melihat keadaan berdakwah itu. Ini kata jangan disangka bahwa Habib masuk ke daerah sini mencari duit aja. Ada. Orang itu berdakwah melihat keadaannya. Kalau memang bisa masuk dengan dakwahnya, karena perkembangannya, maka mereka berdakwah. Cuma yang dijual tasbih, dijual minyak harum, dijual kerudung, dijual sarung. Biasa apa nih yuk? Biasa ibadah, mau nang dijuali obat-obat terlarang jangan ditukari. Yang biar Habib kelebihan guru kan ya. Coba nang dijual kan kada benar, jangan ditukari. Begitu ya. Nah, ini cara diantaranya mereka dahulu untuk berdakwah. Akan tetapi yang dipakai caranya adalah cara sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, pakaiannya sidin berjualan itu pakai gamis. Padahal kan tidak tahu lagi orang tadi. Pakaian ini pakaian apa? Gamis putih bersih, berjualan sembako baik, cuma bersorban. Nah, jadi kadang berjualan sembako bersorban, sembahyang kada rupiah. Ini artinya sini memberikan contoh nih dakwah dengan keadaan. Akhirnya orang melihat Habib Ahmad bin Toha orangnya jadi kita ganteng, bersih, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam yang beliau kerjakan. Akhirnya orang tuh kadang senang melihat kalau betul tukar di situ. Kenapa? Berasih di situ juga. Ya? Melihat pulang pakaian putih, bersih. Akhirnya ketakut. Dia dari mana? Ulun dari Yaman. Ya? Kata beliau. Habis itu dia dijualan kini. Oh, ini yang diajarkan oleh agamaku. Ini yang diajarkan oleh orang-orang solihin dari kaumku. Benar banget. Itu berjualan barang kualitas bagus. Kadang takarannya pun dilebihkan. Nah, ini kadang dikurangi. Sudah larang harganya kurang. Mengenai pulang. Nah, harusnya salitar kurang pada salitar. Larang pulang berjualan misalkan. Nah, Allah bagus berdakwah. Sehingga dikatakan orang Afrika itu masuk Islam dengan Habib Ahmad bin Toha Al-Haddad itu lebih daripada 1000 orang. Nah, berceramah lah sih dia, ada jualan.
Takut di sini nong datang nah ikan di sini masuk Islam. Ulun himbong melihat sidin, ulun himbong melihat Ian. Jadi ulun hendak masuk Islam, alasannya himbong aja melihat. Nah itu caranya dakwah kada. Kenapa sidin santun, baik, akhlak, meniru apa yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Ada lagi waktu itu datang orang karena sudah tahu lawan guru nih, guru atau habib atau ustad, ulun ini hendak dia masuk Islam. Cuma kerja kawanan ulun masuk Islam ini berat. Di sini masuk Islam itu kan berat, kerja yang berat, gampang, berataan. Iyalah, Beb. Lebih baik rukun Islam itu nah ulun kalau mau ucap syahadat, kau aja ulun. Sembahyang insya Allah kau aja ulun, walaupun belang kambingan. Cuma kau aja toh. Imbah itu yang ketiga apa? Bayar zakat dulu duit Beb. Kawah itu bayar zakat tiap tahun udah kan zakat kilo zakat. Naik haji apalagi lu nggak tujuh perjalanan mana duitnya ada ulang. Sabuting nih dulu kata sabuk. Puasa. Ulun kena kolapar sini. Makanya para sudah bulan puasa. Nah ini kisah orang-orang mualaf aja masuk Islam nih ya Pak ya. Yang masih halus hatinya masih belum kuat dengan keislamannya. Kepadanya lakukan nah kayak gini sih puasa ikan kan sanggup Pak. Nah ikan dia sini khusus ikan lah cuma jadi pada hiuran di sini. Ikan puasa setengah hari sini. Khusus ikan padahal sudah orang tuh ya lah. Ikan itu khusus ikan puasanya setengah hari. Datang soalnya imbas suhur gue setengah satu ada sini. Alhamdulillah BPK nya sudah parut aja. Lapar menahani sudah setengah satu nih hanya buka puasa biar baru belum di sini aku mah dari maghrib lawas tuh bertahun-tahun puasa setengah hari gitu ya lah amun orang masuk Islam langsung kita kerasi wah ada jadi sudah kurang telah bertato banyak tato mulai ujung sampai ke batis tato wah datang ada guru ulun dapat obat hilangi tato nyawa dulu. Gue terjadi sudah bertobat dah. Artinya kita mengajarkan kepada orang itu terima dengan kebaikan, ajarkan dia dengan kebaikan pelan-pelan. Jangan dengan cara yang lebih kasar dari kita tadi itu. Artinya dengan halus. Nah itulah cara dakwah. Cuma butuh pengorbanan semacam itu, butuh kesabaran, dimusuhi orang, dihina orang, dicaci maki orang. Belum tentu lagi orang itu menerima dengan ajakan kita untuk mengesahkan Allah. Begitu juga dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nabi yang paling panjang umurnya siapa Bu? Siapa namanya nabinya? Nabi Nuh. Lebih daripada 900 tahun umurnya. Daripada umat-umatnya umur 40 tahun itu masih belajar beting kawang boy. Mbak umurnya 900 tahun ya Pak. Itu Nabi Nuh mengajak kepada orang setiap hari untuk berdakwah, taat kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Yang dapat umatnya Nabi Nuh itu tidak kurang dari 80 orang. Mau beriman berapa tahun berdakwah? 900 tahun, umpat 80 aja tak banyak kesini bisa lah. Allah kata. Nah itulah kadang ada orang yang cuma dapat berapa orang untuk didakwahi sehingga membuat dia tadi itu menjauh dari dunia dakwah. Enggak. Hanya Abdullah Al-Haddad itu saya berarti beliau mengarang satu buku namanya Ad-Da'wah Utama. Cara berdakwah yang secara umum. Jadi beliau tuh mengajarkan cara berdakwah metode itu kepada semua kalangan untuk menjalankan visi-misinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan hanya orang yang bersurban aja yang berdakwah, bukan orang yang hanya naik mimbar saja berdakwah, tapi dakwah itu kewajiban kepada seluruh Muslim untuk mengajak kepada yang lainnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Tuh, yang pertama. Yang kedua ya kita bahas di dalam buku ini Ayyuhal Walad adalah memberikan peringatan. Nah ini lebih sedikit
di atas daripada dakwah tingkat kesulitannya. Nih, kenapa? Karena memberikan peringatan. Pasti orang yang diberi peringatan ini lebih banyak mereka tidak mau mengikut, bahkan memusuhi. Kenapa? Dia diperingatkan. Awas ikamlah. Kalau dia kada senang dengan hatinya, bukan dia mendengarkan peringatan kita, tapi dia akan menjauh dari apa yang kita peringatkan kepada mereka. Begitu ya? Nah, ini namanya wa'ad atau al-hadar kemarin ya. Maka kata beliau, ketika kalian melihat ada saudara kalian di tingkatan ini yang mereka lalai kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, kalian ingatkan seperti kalian mengingatkan orang yang akan tertimpa banjir. Kayak apa kemarin ya? Jangan istilah ada purun. Atau di sini semalam pakai istilah dengan mengolah-ngolah kata. Apa mengolah-ngolah kata itu jadi kita kepanjangan, intinya aja orang hendak tak kena banjir, hendak kebakaran, kayak apa kita menagur. Oi, itu anak mana sudah kebakaran, makasih berjauh, kan gitu. Nah, aduh saya di sini sebentar lagi rumah yang ada di kampung sini akan terbakar hangus semuanya, termasuk rumah kamu, sawat habis. Gitu ya. Nah, makanya dilarang kepada orang memberikan mau'idhah, memberikan peringatan, memberikan tausiah itu kada perlu mengolah-olah kata. Sampaikan seadanya. Sampaikan dengan bijak, dengan baik, dengan ketulusan hatinya. Karena itu yang akan diterima nantinya, begitu ya. Jadi kada perlu nanggo pidato 2 jam, 3 jam. Namun hari kuringan juga soalnya. Belum tentu lagi didengarkannya, begitu ya. Jadi gak usah aja yang harus membuat orang menangis, kata beliau kemarin, membuat orang bersedih. Kalau memang nasihat kalian itu benar dari jiwa kalian dan masuk kepada mereka, maka mereka akan tersadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Makanya kata beliau kemarin, bal yang bagi ayakuna azmuka wa himmatuka an tad'un nas, kalian mengajak kepada manusia dari apa? Minad dunya ila akhirah. Ngajak orang yang dari dunia, hobi dunia, berpaling kepada dia tadi itu hobi kepada akhirat. Wa minal ma'siyah ila ta'ah, orang yang gemar bermaksiat berpindah menjadi mengerjakan taat. Wa minal hirsi ila zuhdi, daripada rakus, ambisi berubah kepada zuhud seadanya terhadap dunia. Wa minal bukhli ila sakha, mengajak orang daripada sifat bakhilnya menjadi orang yang dermawan. Wa minasyakki ilal yakin, daripada keraguan-raguan kepada keyakinan. Wa minal ghaflati ilal yaqadati, daripada lalai menjadi orang yang tersadarkan. Wa minal ghurur ilal taqwa, dan kepada orang yang tertipu menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, kemudian wala tughirrahum bi karamillahi ta'ala azza wa jalla wa rahmatih, dan jangan juga menjadikan mereka atau memperdaya mereka dengan apa? Dengan kemuliaan Allah, dengan kemurahan Allah, dengan rahmat Allah, sehingga mereka nantinya tidak mau memperbaiki diri. Ya. Kita nih kadang tertipu juga kayak itu, ya. Jangan ditularkan orang, jangan dipapadahi orang. Bujur aja, Allah Ta'ala itu maha rahmat, Allah Ta'ala itu maha pemberi, Allah Ta'ala itu maha pemurah. Tapi jangan dijadikan alasan untuk melanggar perintah Allah, jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Ya, ada bapak juga jangan sembahyang 5 waktu tuh. Ya, Tuhan maha pengampun, maha bujur, kalimatnya itu bujur, cuma dijadikan alasan untuk melanggar dan meninggalkan perintah Allah, itu yang salah. Kata Imam Ghazali kemarin apa? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi yang dikehendakinya kebatilan. Sama ujar Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, ada orang yang dia tadi itu tidak mau bekerja. Jadi petani nggak mau, jadi pedagang nggak mau, ya, jadi pengusaha nggak mau,
Dia mengatakan Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau Allah memberikan kepadaku dan mentakdir aku jadi orang kaya, walaupun aku kada begawi, aku sugih. Kira-kira keliuran kita melihat orang ini. Ini ketujuh mahaya angan-angan. Begitu juga orang yang hendak menjadi profesor, jadi doktor, ya. Dia kepengen begini, jadi kita hendak juga kayak gurunya. Maka jadi guru itu jadi bersalaman di orang, maka kan selamat-selamat di orang amplop-amplopnya juga aja. Ina aja. Hendak juga boleh kayak ke rumah. Allah Ta'ala itu maha alim, Allah Ta'ala maha kuasa. Walaupun aku kada belajar, kalau Allah menghendaki aku jadi orang alim, aku akan jadi orang alim. Hendaknya bim salah bim aja. Nah, inilah. Maka kada mungkin hal itu pasti dia biar kada mungkin. Baik kan sugih mau kada mau begawe. Kada mau baik kan pintar, amun ikam kada belajar. Kada dan tidak mungkin juga orang mendapatkan rahmat Allah. Tidak mungkin orang mendapatkan ampunan Allah kalau dia tidak mau taat dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, jadi kita jangan kita karena dapat jadi syafaat Rasulullah. Nah, jangan gitu. Maka sembahyang pakai Pak. Taat apa ya? Hitungi dulu sembahyangnya, hitungi dulu amalnya, hitungi dulu keburukannya. Nah bisa syafaat kok. Terakhir kena. Kayak bayar pajak juga. Ada ya pemutihan jadi cuma kena terakhir itu kita mendapat. Nah itu kan. Jadi harus bayar, tetap harus bayar, begitu ya. Nah kita tetap sembahyang ketinggalan wajib digodok, puasa ketinggalan wajib dikodoi. Zakat yang kada terbayar harus dibayari, utang yang dibayar harus, apa yang hubungan dengan Allah harus ditunaikan, apa yang hubungan dengan manusia juga harus ditunaikan. Ya, kada. Lian al-ghalib fi tiba'ihim zaid an manhaj syara'. Kenapa? Karena sesungguhnya mendominasi pada tabiat-tabiat mereka itu kecenderungan menyimpang dari jalan syariat. Orang tuh emang hendaknya kayak itu. Bila nang dipadahi, oh ikam sembahyanglah, jangan meninggalkan sembahyang, rasa koler mendangari. Cuma bila jadi janjiakan, ikam bila datang ke wadah guru sini, kini ikam masuk surga. Nah itu kita maka wah ini jahat benar lagi, ya lah. Menabus sertifikatnya ada kaplingan surganya, bayar boy 3 juta biar dikaplingakannya, bertanda tangan gurunya, aku menjamin masuk surga. Nah, si bungol yang ada sing belajaran ini, ngaran masuk surga ya kok ada kayak berapa gurunya? 3 juta bayar. Apa nih guru? Ada sembahyang lagi kan? Puasa ada lagi, ujar gurunya. Nah, inilah ajaran sesat namanya. Nah, ya sandakan belum Nah ini karena kecenderungan orang sebenarnya lalu dimanfaatkan oleh oknum, begitulah. Karena manusia hendak ada lapar, hendak instan aja. Apalagi orang Banjar tahu tukar, kada pun maulah, ya lah. Makanan aja tahu tukar aja, kada pun mau maulah. Bagi surga nyaman instan aja. Adalah zikirnya sekiranya nama api husnul khotimah gitu. Jadi baca. Yang lain kan ada lagi. Subhanallah. Wasayu fima la yarallah, dan cenderung berusaha beraktivitas dalam segala sesuatu yang Allah tidak ridha dengannya. Padahal dia mengerjakan apa yang dilarang sama Allah. Supaya apa? Tetapna kawaja ulun berjudi, kawaja ulun bersambung ayam, kawaja ulun mencuri, kawaja merampok. Cuma ada jaminan sudah masuk surga. Itu yang diharapkan cenderungnya manusia. Maka kita sebagai orang yang memberi peringatan, jangan ketujuh menjanji-janjikan rahmat Allah, jangan ketujuh menjanji-janjikan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wal istis'al bil akhlaqir radiyah, dan mereka membuat tergelincir diri mereka dengan akhlak-akhlak yang rendah. Ya. Kadang bersorban, kadang pakaiannya pakaian Islam, ilmunya banyak. Cuma melakukan juga akhlak yang tidak mulia. Ya. Kisah ini kisah film nang rame tuh. Nah, Malaysia Walid ya.
kisah Walid ulang ya lah. Mencontohkan dengan akhlak yang tidak mulia. Siapa aja orangnya kalau mencontohkan akhlak tidak mulia jangan diikuti. Ya. Apalagi misalkan lain ulama pulang, lain orang soleh pulang. Karena begini aja melihat ulama, melihat guru, lalu hendak jadi ulama guru juga nungkar ke pasar, surban nungkar, gamis nungkar, siwak nungkar, hendak di kantong, membuka pengajian juga. Karena hendak jadi ulama juga. Jangan dia itu. Maka subhanallah pasarnya payu benar boy kalau di Indonesia nih. Bingung kadang kita melihat nih. Nang palsu, nang kada jelas, nang artinya nang mengaku apa aja, ada nang mengaku malaikat Jibril, dia Eden, itu ada juga nang mau pati, ada nang mengaku Nabi, itu Gimin, ada juga nang mau pati, itu macam-macam tadi. Nah ya pasarnya kayu tadi. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, hindarkan kita dari hal-hal semacam itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita selamat. Fa'alqi fi qulubihim ar-ra'ba wa rawwihhum wa haddirhum amma yastakbiruna minal makhawifi. Maka tetapkanlah dalam hati kalian merasa takut dan timbul rasa kegetaran kepada mereka. Mereka itu membuat hati kalian itu takut, ya? Membuat hati kalian itu gemetar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahadzirhum, dan ingatkan kepada mereka dengan peringatan yang keras. Hadzirhum amma yastakbiruna minal makharifi, terhadap segala sesuatu yang mereka akan hadapi nanti berupa berbagai perkara yang menakutkan. Ya? Jadi tidak segampang daripada ucapannya yang kita menggampangkan dengan rahmat Allah, menggampangkan dengan karunia Allah. Itu susah untuk dicapai. Bukan sekadar dengan ucapan terus kita langsung mendapatkannya, tidak. Allah Maha Rahmat, benar, apakah kita dapat rahmat Allah? Begitu ya. Allah Maha Bijaksana, benar, apakah kita dapat bijaksana Allah? Allah Maha Pengampun, benar, apakah kita dapat ampunan Allah? Begitu ya. Itu yang mengulah kita tadi khawatir dan takut. Ya. Sehingga kata ulama itu harus sejajar dua perkara ini. Apabila dua perkara ini sejajar dalam hatinya, maka orang itu akan menjadi beruntung. Apa? Yaitu al-khauf war-raja. Dia takut dan dia juga berharap. Jangan salah satunya ini condong. Kalau salah satu condong nggak bakal selamat. Takut aja, cuma ada harapan. Kalau dia berharap, cuma kada takut, tidak selamat juga. Harap cuma kada takut ya, artinya kada mau berusaha sholat, ibadah, yang lainnya. Berarti ini berani sama Tuhan, tapi berharap. Nah ini yang kemarin disebut Rasulullah Ahmad, orang yang bodoh dan Nabi. Kenapa? Berharap tapi kada mau begawi. Hendak sugih tapi kada mau bekerja, begitu ya. Nah ini. Atau orang yang kedua, dia takut aja tapi tidak ada harapan, tidak ada mengharap, tidak ada meminta sama Allah, ya. Nah, justru hal itu akan menyelakakan kepada dia. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan taat kita kepada Allah bertambah, iman kita kuat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh wa salehah. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairati dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Ada 18 menit. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ibu-ibu dulu, Bu. Ada? Silakan.
Coba berdiri. Ada yang ditanya nggak? Ada yang tanya nggak? Berdiri. Nggak ada. Nggak ada. Nah, silakan kalau ada yang ditanya dari bapak-bapak. Haji. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini Ustadz, banyak sekali orang-orang yang berduyun-duyun kalau satu pengajian atau satu ceramah itu kalau sudah di senangin orang. Akan tetapi jadwal dan isinya kadang-kadang hanya mementingkan hal-hal yang bersifat, artinya sesuatu yang bersifat keistimewaan gitu. Nah, akan tetapi bahwa diri kita sendiri, kadang-kadang kita sendiri itu belum tentu bahwa hati kita tidak akan melakukan hal-hal yang sesuatu yang tidak akan terjadi di suatu hati kita gitu. Jadi mengelola hati kita, nah kadang-kadang mengelola hati kita ini yang sulit sekali. Kita kadang-kadang mengelola hati kita merasa benar, akan tetapi dalam hati kita belum tentu benar. Itu menurut kita. Nah, akan tetapi semua mungkin bahwa kita sudah benar, Akan tetapi kita belum tentu benar, Nah, bagaimana mengelola hati kita supaya menjadi benar, benar-benar di hati kita, bukan sekadar di ucapan, bukan hanya seperti perlakuan atau sebagainya. Hati kita, mengelola hati kita supaya bisa benar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditanyakan penceramahnya atau yang mendengarnya? Nah, jadi gini, kita kan satu waktu bawa satu ceramah, ya. Nah, kita ikuti bahwa itu kita ikuti. Akan tetapi bahwasanya yang diceramahkan oleh ustadz nah dia akan menuruti apa yang dia akan tetapi di dalam hati dia belum tentu. Nah, di dalam hati dia gitu. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang merasa itu yang ini. Nah, begitu. Jadi ada hal yang menyebabkan diantaranya orang itu mudah untuk memberikan nasihat, begitu ya. Nah, ini dari sisi si gurunya. Hanya kata Imam Ghazali, an-nasiha sahlun, ya. Kemudian kata beliau, nasihat itu adalah gampang, yang susah itu adalah pemuluhan, yang susah itu adalah menerima nasihat. Kadang si ustadz ini pintar menasihati, tapi kalau dinasihati dia nggak bakal bisa, susah. Ini ya, sama ya kayak kita juga lah. Bila kita menasihati, nyaman, sabar, ikam jadinya, ya kan? Wayahnya karena sesuatu itu kepada diri kita, dan orang yang lain datang menasihati kita, belum tentu bisa kita menerima. Kenapa? Karena memang memberi nasihat itu gampang, yang susah itu adalah menerima nasihat. Itu dari dai biasanya. Dari penceramah itu biasanya pintar, mau ada orang. Padahal ketika dia dikasih tahu sama orang, dia mentang. Siapa bilang nyawa jangan madahi enggak? Nah, begitulah doa pertama. Nah, kemudian penerimaan daripada orang yang kita sampaikan. Nah, makanya tadi kan dulu sebutkan, penerimaan dakwah yang kita sampaikan itu bermacam-macam karakter orang yang menerimanya. Ya.
Dan dikatakan seperti wadah, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Seperti wadah. Wadah itu kalau sudah terisi, Bu, Pak, sudah terisi, bisa nggak diisi lagi? Nih, gelasnya sudah full air. Dia isi lagi air, bisa nggak? Maka akan tumpah. Kalau tumpah ada manfaatnya nggak? Ada manfaat. Udah. Nah, kata Abdullah Al-Haddad, hati kita itu adalah wadah. Hati kita itu adalah wadah. Maka yang perlu dibaiki berarti adalah hati kita. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, memperbaiki hati itu tidak semudah seperti memperbaiki zahir. Kita tahu ya, kalau melihat laki-laki melihat perempuan yang kada pakai kerudung, celananya pendek, haram hukumnya. Yang bukan mahram kita, namun bini kan bapak lihat ya situ lagi. Ini yang bukan mahram, hukumnya apa? Haram. Tapi ketika kita sudah belajar, kita mau mengamalkannya, kita tinggal tutup mata kita. Terhindar kita dari haram. Kita tahu nih, melihat dan mengucapkan kalimat dusta, kalimat sumpah serapah, kalimat menyakiti, menggibah orang, haram hukumnya. Tapi ketika kita sudah belajar, ingin mengamalkannya, kita jaga mulut kita, tahan mulut kita. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah hati kita bisa? Nah, begitu ya. Makanya kata Imam Ghazali, mengobati hati itu tidak semudah. Berarti yang kada mudah apa ya? Ampih ka obat terus. Nah, kadang mudah tadi berarti harus berobat, harus dibersihkan. Apalagi yang sudah lawas benar, begitu ya, lawas benar wadah itu kada bisa dibersihi. Maka ya Pak, makin susah untuk dibersihkannya. Nah, wadah itu kata Abdul Haddad seperti hati itu kata beliau, orang yang menerima ilmu. Kalau wadah itu diumpamakan kata beliau seperti kerang kata beliau ya, yang masuk kepada wadah itu air hujan, kemudian masuk dan kerang membuka mulutnya, dibawalah air hujan yang dimasukkan ke dalam kerang tadi itu oleh kerang tadi ke dasar lautan, maka air hujan yang dia makan tadi akan menjadi mutiara yang indah. Amin. Berharga kan? Tapi kalau air hujan itu turun ke Abdul Haddad, yang membuka mulutnya adalah ular, maka air hujan itu masuk di dalam mulut ular, dia akan jadi apa? Jadi bisa akan beracun, ya. Maka perlu bagi kita tadi itu. Makanya itu di antara para ulama, bahkan penyakit hal ini yang lebih banyak terjangkit dalam hal tersebut adalah orang yang punya ilmu. Adalah ulama. Hanya kita orang yang beisian itu makin tinggi pohonnya, makin kencang anginnya. Karena dia akan terus digoda. Ngalih menahani, lalu tak keluar kemuntung. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang duha, sembahyang tahajud, ya gitulah. Bangun tengah malam, kada ke masjid turun ya. Pertama dulu pas turun ke masjid dilihati oleh orang, oh sidin itu luar biasa sembahyang tahajud. Nah begitulah. Imbah itu kerja lagi mau ucapi sembahyang juga di rumah tahajudnya turun subuh boy. Maikam nyamannya malam tadi aku sembahyang tahajud 3 jam. Berkisah lawan dihiga. Hati pulang lagi kisahnya deh. Hati pulang kisah. Selamat pulang penyakit yang kedua, kisah hati adalah. Ada kisah lawan orang. Bangun 2 tengah malam sembahyang tahajud, untung sembahyang berdoa, hati betaguran. Hayaknya sekampungan ini nang bangun tahajud, aku ajalah. Nah itu hati itu. Jadi adalah pintu syaitan untuk meruntuhkan segalanya adalah poros dari hati. Syaitan itu kada bakal ridho dengan kita. Caranya untuk melupakan melalaikan kita adalah hati. Karena hati itu adalah pandangan dari Allah, semurni-murninya adalah hati kita. Allah kadang peduli loh kita pakaian kayak apa, gawian kayak apa. Hatinya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Ibnu Haddad, hati itu cerminannya adalah zahir. Jadi memang baik-baik ini berarti hatinya baik gitu ya.
Nah, bila yang zahirnya kada baik, berarti hatinya lebih busuk, begitulah. Nah, kita tinggal sedikit-sedikit memperbaikinya, belajar terus. Dan ini kada kawa dibimbing, guru, ustaz kan membimbing. Yang kawa memperbaikinya adalah diri kita masing-masing. Karena urusan hati adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama, apa namanya, di antara orang yang mendapatkan keberkahan ilmu, nah cirinya kata beliau adalah orang yang mendengarkan ilmu pertama kali dengan ilmu yang sudah dia dengar 1000 kali, itu dia sama mendengarkannya dan menerimanya. Anu yang bisa Isra Mi'raj itu hafal aja sudah seorang dia. Lalu kan tapi mendengari lagi. Nah, ini ya, ini tanda-tandanya nanti orang itu tidak akan bisa mengamalkan apa yang dia dapatkan dalam ilmunya. Maka dia harus mendengarkannya, belajar seperti awal dia mendengarkan ilmu tadi itu. Kayak gitu ya. Nah, jadi harus kita tadi, dan jangan pilih-pilih. Nasihat itu datang dari siapa saja, jangan dipilih-pilih. Harus nang Tuhan dulu, harus Habib dulu, harus kiai dulu, harus ini dulu, harus alumni ini. Ada nasihat itu walau min famil, kalau walaupun datang dari mulutnya anjing sekalipun, kalau itu isinya nasihat, ambil. Nah, itu belajar kita untuk memperbaiki hati. Ambil dulu, nanti untuk pengamalannya belajar lebih baiknya sehingga sesuai omongan kita dengan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, hati kita baik, tertata, bisa menerima apa saja dengan nasihat yang masuk kepada kita, dan hati kita menerima, begitu juga dengan kita bisa mengamalkan kepada kebaikan itu tersebut. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyinggung masalah hati, kami ingin sedikit mengilustrasi ya. Hati itu kayak cermin di balik. Artinya satu saat misalnya saya mendapatkan undangan dari ujung kaki sampai ke atas, yang saya pakai itu bermerek semua. Tiba-tiba saya ngaca, kok nggak bagus-bagus? Putar balik kiri kanan, kok nggak ganteng-ganteng? Ada apa sih? Nah, ternyata cerminnya itu Buddha. Kira-kira itu. Jadi kalau Buddha mati, kita tidak bisa melihat dengan hati kita, apalagi berkata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya. Ya Rabbana ta'afna di